Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rita Mariani menjelaskan bahwa hasil studi status gizi di Indonesia tahun 2021, daerah tertinggi kasus stunting di Sulawesi Selatan berada di Kabupaten Jeneponto sebesar 37,9%. Sementara kasus stunting terendah berada di Kota Makassar sebesar 18,8%. Berdasarkan hasil studi status gizi Indonesia atau kita kenal dengan SSGI tahun 2021, angka stunting di Sulawesi Selatan berada pada angka 27,4% yang masih di atas rata-rata nasional sebesar 24,4%. Kasus tertinggi stunting di Sulawesi Selatan itu berada di Kabupaten Jeneponto dengan angka 37,9%. Selanjutnya, dari 24 kabupaten yang paling rendah adalah Kota Makassar, yaitu di angka 14,8%. Deputi Latbang BKKBN Muhammad Rizal M. Dapanik menjelaskan bahwa anak stunting tidak hanya berpengaruh pada perkembangan tulang tungkai kaki saja, tetapi seluruh organ tubuh juga mendapat gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk pertumbuhan dan perkembangan sel otak. Agar mudah dimengerti, anak stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Ya. Yang kedua, sebagaimana tadi disampaikan, yang dihambat dalam proses tumbuh kembang itu seluruh organ tubuh, termasuk organ tubuh jantung, paru-paru, hati, ya, organ reproduksi, penglihatan, semuanya. Ya, termasuk pertumbuhan dan perkembangan sel otak. Seperti yang diketahui bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Stunting merupakan hasil dari tidak terpenuhinya status nutrisi anak sejak dalam kandungan dan di awal kehidupannya. Anak dengan stunting tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan maksimal sebagai anak di usia mereka. Prestasi sekolah rendah dan beresiko mengalami penyakit metabolisme sehingga membatasi kontribusi optimalnya untuk berkarya. Syahrir, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.